Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pemirsa channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Jadi kali ini karena saking banyaknya permintaan dari masyarakat konsumen tentang tarif listrik, maka Presiden LPKNI, saya Nanang Nelson, berkepentingan untuk menjelaskan dan mencari solusi dari berbagai permintaan tadi. Jadi kalau kita berbicara listrik itu mendasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Nah, itu dasarnya. Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang tera dan tera ulang alat-alat ukur. Nah, jadi kita tidak sekedar menghitung, nanti kita beri contoh cara menghitung meteran listrik. Kalau meteran listriknya seperti kuda, jadi mestinya Bapak Ibu konsumen bayarnya hanya 75, terus akhirnya kok bisa dihitung menjadi 200. Nanti kita cek dan kita lakukan tera ulang bersama pemerintah. Yaitulah kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ya di seluruh Indonesia. Itulah tugas-tugasnya. Izinnya memang dari Kementerian Perdagangan, diteruskan ke pemerintah provinsi, disperindak di seluruh Indonesia. Nah itu sehingga LPKNI atau LPKSM berwenang melakukan tera ulang bersama pemerintah, jadi tidak bisa sendirian. Jadi memang PLN yang melakukan tera ulang. Beberapa pekan atau tahun yang lalu terus-menerus didengungkan oleh Menteri Perdagangan agar PLN ini melakukan tera ulang. Ya, jadi Menteri Perdagangan juga sudah menyerukan pokoknya harus tera ulang karena sudah 40 juta lebih meteran yang umurnya sudah di atas 10 tahun. Itu harus ditera ulang. Di samping yang baru-baru, masyarakat kalau mengeluh nanti di channel ini bisa nulis di deskripsi. Nah, kita sudah akan cara menghitung, juga di deskripsi kita ajak agar masyarakat atau LPKSM yang lain menjadi sukarelawan bersama pemerintah nanti melakukan tera ulang. Caranya bagaimana? Yaitu ya mendaftar di sana, nanti LPKNI setempat di masing-masing kota kabupaten bekerja sama, berdialog dengan Disperindak, dan di sana ada tera ulang metrologi yang memang biasanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, bukan pemerintah kota kabupaten, tapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi memang berdasarkan sampling yang dilakukan Badan Meteorologi mengatakan kesalahan pembacaan rata-rata KWH itu sebesar 16% dengan kerugian konsumen secara nasional tahun 2020 saja mencapai 12,25 triliun. Ini sumbernya dari Kementerian Perdagangan Meteorologi. Jadi Menteri Perdagangan itu ada meteorologinya. Kenapa kok harus LPKNI atau LPKSM yang ikut dalam sini? Ya karena LPKNI atau LPKSM itu di Kementerian Perdagangan sana sudah ada Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Jadi ada direktoratnya. Terus di Kementerian Perdagangan juga ada BPKN, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Juga di BPKN itu singkatannya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi yang membawai banyak LPKSM dalam perlindungan itu kan tentu ada pembinaannya. Ya pembinaannya LPKNI atau LPKSM di bawah Kementerian Perdagangan, Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Di samping itu ada BPKN, komisioner
juga sudah menyerukan kepada PLN. Sekarang saya tambah dengan saya dari LPKNI, Presiden LPKNI juga menyerukan kepada PLN bersama kementerian untuk melakukan tera ulang. Konkretnya bagaimana? Nah, kalau LPKNI kan konkretnya akan membentuk sukarelawan bagi masyarakat atau LPKSM yang berkenan menjadi sukarelawan tera ulang ya secara prosedur. Nanti mendaftar di deskripsi, di sana kami akan membuat form dari Google untuk diisi. Jadi bergabung dengan LPKNI untuk melakukan sukarelawan tera ulang terhadap meteran PLN terutama yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Itu yang diutamakan, itu jumlahnya menurut data di Kementerian Perdagangan ada 40 juta lebih meteran PLN yang berumur di atas 10 tahun. Nah, jadi komponen pembiayaan dari meteran itu nanti kami jelaskan mungkin secara dialog seperti ini, nanti konsumen atau masyarakat bisa melihat di deskripsi yang kami lampirkan, itu ada tata cara menghitung meteran. Jadi itu pembiayaannya itu meliputi abonemen. Abonemen itu bahasa Belanda. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah semacam pelanggan. Abonemen itu berarti langganan atau pelanggan. Terus itu kos yang harus dibayar oleh masyarakat konsumen, itu biaya abonemen, terus biaya penerangan lampu jalan, terus kalau pemakaiannya lebih dari 200.000 misalnya itu bayar matre yang 10.000, terus biaya administrasi kalau pakai bank atau itu 2.500. Lalu kita sudah masuk ke acara pembayarannya per KWH. Jadi masing-masing KWH itu ditetapkan berdasarkan peraturan Kementerian ESDM ya. Jadi itu yang menentukan tarif dasar listrik ya, nanti kita lampirkan juga peraturan itu. Jadi kalau pelanggan misalnya di atas 13.200 VA volume ampere ke atas akan kena tarif misalnya 1.467 per kWh ditambah PPN. Nah, itu cara menghitungnya. Nanti secara rinci Bapak Ibu akan melihat di deskripsi yang kami lampirkan. Jadi itu ada mulai tarif listrik yang kWh 450, 451, nah, yang paling ini dapat kami bacakan misalnya ya, golongan listrik R1 TR yang VA-nya itu 450, itu per kWh-nya adalah 169 per kWh ya, per kWh. Jadi kWh itu apa sih? kWh tadi kWh itu adalah singkatan dari kilowatt hour. Jadi kilowatt hour itu jam. Jadi misalnya dayanya 450 VA itu per kWh-nya tarifnya adalah 169. Yang dayanya tadi 900 itu per kWh-nya 274. Misalnya tapi R1 ada M-nya itu 900 VA, tarifnya adalah non subsidi, maksudnya 1.325 per kWh. Nah, jadi itu nanti saya lampirkan tata cara menghitungnya. Jadi kalau nantinya setelah Bapak Ibu menghitung sendiri kok meterannya dirasa terlalu berat bayarnya, misalnya mesinnya harus bayar cuma 90, ternyata tagihan PLN-nya ditambah abonemen tadi yang 3%, lampu jalan kok tagihannya saya menjadi 250 misalnya. Nah, berarti itu meterannya yang Bapak punya itu adalah kategorinya meteran kuda. Jadi harus dilakukan tera ulang terhadap meteran tersebut, itu karena perintah undang-undangnya begitu. Sehingga PLN
mau tidak mau bersama LPKNI, bersama Kementerian Perdagangan, Direktorat Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal, itu ya harus turun ke lapangan. Untuk itulah kepada masyarakat, keluhan itu harus disampaikan melalui channel ini, ditulis, keluhannya apa, nanti masuk data kami, database. Lah masing-masing kota ada LPKNI, misalnya belum ada LPKNI, Bapak Ibu juga boleh mendaftar menjadi pengurus LPKNI, khususnya akan menjadi sukarelawan dalam hal tera meteran listrik. Jadi ini kalau kementerian atau BPKN di Jakarta sudah menyampaikan masalah ini tapi belum ada realisasi, itu karena belum ada solusi siapa nanti yang tera ulang, biayanya bagaimana. Untuk itu LPKNI menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan tera. Jadi yang nyopot meteran atau siapa memang tugasnya PLN. Setidaknya LPKNI itu menjadi sukarelawan sehingga memperingan biaya pemerintah. Mengingat kerugian konsumen seperti tadi menurut data itu sudah mencapai 12 miliar, 12 triliun lebih kerugian konsumen atas kesalahan atau 16% secara nasional, kesalahan catat-mencatat ini. Jadi errornya itu mencapai 12 triliun. Kan sayang kalau 12 triliun itu dibikin sekolahan sudah dapat banyak sekolah. Ya itulah peran LPKNI menurut undang-undang bersama pemerintah melakukan kegiatan tera ulang terhadap PLN atau meteran PLN yang dianggap rusak atau meteran kuda, tetapi kalau sudah berumur 10 tahun ke atas hukumnya adalah wajib untuk segera ditera. Nah, jadi silakan nanti pemirsa juga melihat deskripsi, di download cara menghitungnya. Terus bagi pemirsa yang berkenan menjadi sukarelawan juga mengisi untuk menjadi pengurus LPKNI di setiap kota kabupaten di seluruh Indonesia. Sementara itu guys yang dapat kami sampaikan, semoga yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wabil ridho aninaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.